Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Maria Ulpah dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya sedang mengerjakan tugas UAS, yaitu mata kuliah geometri dengan dosen pengampu Ibu Henti Sulistiowati MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran berat, waktu, sudut, dan suhu. Yang pertama itu ada pengukuran berat. Pengukuran berat adalah membandingkan suatu massa, benda, atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Timbangan atau nerca adalah suatu benda yang digunakan sebagai alat ukur. Bentuk dan kegunaan nerca diantaranya adalah 1. Timbangan. Badan digunakan untuk menimbang berat badan hingga 100 kg. Yang kedua, timbangan duduk digunakan untuk menimbang berat benda di pasar, pabrik, tempat penggilingan padi, atau barang dalam karung atau peti. Maksimal berat benda 50 kg. Yang ketiga, ada timbangan bayi digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini sering dijumpai di rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan rumah bersalin. Yang keempat itu timbangan gantung, digunakan untuk menimbang berat kotor benda seperti padi, beras, tepung, dan benda yang basah seperti minyak kelapa, gabah, dan lain-lain. Berat benda maksimal hingga 1 kintal. Yang kelima ada nerca untuk menimbang benda-benda yang ringan, misalnya obat-obatan. Terus yang keenam ada timbangan warung, digunakan di warung. Berat benda maksimal hingga 50 kg. Keterangannya itu kilometer jadi kilogram, hektometer jadi hektogram, dekameter jadi dekagram, meter jadi gram, desimeter jadi desigram, sentimeter jadi sentigram, milimeter jadi miligram. Pengukuran beratnya yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kilogram sama dengan 10 on, 1 ton sama dengan 10 kintal, 1 pon sama dengan 0,5 kilogram sama dengan 5 ons, 1 kintal sama dengan 100 kg, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 kilogram sama dengan 2 pon. Contoh soalnya itu 25 gram sama dengan hasilnya itu 25.000 miligram. Nah, dari mana 25 miligram itu? Nah, jadi 25 kali 1000 miligram sama dengan hasilnya 25.000 miligram. Yang kedua itu ada pengukuran waktu. Pengukuran waktu secara umum terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Satuan waktu dalam matematika itu 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 detik, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan, 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad 100 tahun. Jenis-jenis jam terdiri menjadi 2, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog adalah jenis jam yang menunjukkan waktu dengan jarum petunjuk dan angka 1 sampai 12 yang tersusun melingkar. Bagian jam analog adalah jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, jarum tipis menunjukkan detik. Digital adalah jam yang menampilkan waktu dalam bentuk angka di layar tanpa jarum petunjuk seperti pada jam analog. Ciri-cirinya itu waktu ditampilkan dengan angka langsung, biasanya pakai layar LCD. Contoh soalnya itu 3600 detik tambah 3 jam
kurangi 5 menit sama dengan berapa detik. Nah, jadi penyelesaiannya itu kita tahu 1 menit 60 detik dan 1 jam 3600 detik. Nah, jadi 3 jam sama dengan 3 kali 3600 sama dengan 10.800 detik. 5 menit sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Nah, jadi 360 detik tambah 10.800 detik kurangi 300 detik sama dengan, jadi hasilnya itu 14.100 detik. Yang ketiga itu ada pengukuran sudut. Pengukuran sudut adalah proses untuk menentukan besar kecilnya sudut yang berbentuk antara dua garis yang bertemu di satu titik. Sudut merupakan bagian penting dalam bidang geometri dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam arsitektur, teknik, navigasi, dan ilmu fisika. Mengukur sudut berarti menentukan berapa besar bukan antara dua garis dan titik temu antara titik sudut. Satuan yang digunakannya untuk mengukur sudut yang paling umum adalah derajat. Dalam suatu lingkaran penuh terdapat 360 derajat. Selain derajat, dalam matematika dan ilmu teknik, sudut juga dapat diukur dalam radiasi, tetapi derajat lebih sering digunakan dalam pembelajaran dasar. Tujuannya untuk pengukuran sudut yaitu seberapa besarnya kemiringan suatu benda, arah rotasi atau putaran, besaran bukan antara dua garis, ketepatan dalam membangun atau menggambar bentuk-bentuk geometri. Alat ukurnya itu bisa menggunakan busur derajat. Misal contoh soalnya, jika sudut A adalah 40 derajat dan sudut B adalah 50 derajat, berapa besar sudut gabungannya? Nah, jawabannya itu 90. Dari mana 90 derajat itu? Nah, jadi 40 derajat tambah 50 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi besar sudut gabungannya yaitu 90 derajat. Yang terakhir itu ada pengukuran suhu. Suhu adalah suatu besaran fisika yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang tergantung dalam suatu zat atau benda. Makin tinggi suhu suatu benda, maka makin tinggi pula energi panas atau energi kinetik partikel di dalam benda tersebut. Suhu merupakan salah satu hasil dari pengukuran energi kinetik rata-rata partikel menyusun suatu benda. Oleh karena itu, suhu tidak hanya menunjukkan rasa panas atau dingin, tetapi merupakan ukuran ilmiah yang dapat dihitung dan diukur dengan alat yang disebut termometer. Alat ukur suhu menggunakan alat bernama termometer, dan satuan suhu di berbagai sistem adalah Celsius. Umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia. Terus ada Fahrenheit, banyak digunakan di Amerika Serikat. Yang terakhir ada Kelvin, satuan suhu dalam sistem internasional atau S1, digunakan dalam sains dan fisika. Contoh soalnya itu, suhu pagi hari di suatu kota adalah 18 derajat Celcius dan siang hari menjadi 31 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu dari pagi ke siang? Nah, jawabannya itu 13 derajat Celcius. Kenaikan suhunya yaitu 31 derajat Celcius dikurangi 18 derajat Celcius, yaitu hasilnya 13 derajat Celcius. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.